Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari menjadi ladang ibadah untuk kita. Karena mungkin hampir setiap hari mayoritas dari kita berangkat untuk bekerja. Ada yang berangkat ke kantor, berangkat ke pabrik, atau ke tempat-tempat yang lainnya dengan berbagai macam profesi pekerjaan. Dan bahkan mungkin hampir separuh hidup kita gunakan untuk bekerja. Karena itu sayang sekali kalau waktu kerja kita hanya kita niatkan bekerja untuk mencari dunia. Dalam artian, sungguh sangat sayang sekali kalau aktivitas itu tidak kita jadikan sebagai ladang ibadah kita. Karena tentunya akan banyak sekali waktu yang terbuang tanpa menghasilkan ibadah. Nah, kalau sampai seperti itu, lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, tidak percaya dengan keberadaan akhirat, dan menganggap hidup ini hanya sampai di dunia ini saja. Itu kalau kita kerja hanya sekedar mencari keuntungan dunia tanpa ada kontribusi untuk akhiratnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita bekerja, kita bukan hanya dapat dunianya saja, tetapi juga kita mendapatkan keuntungan akhiratnya, insya Allah. Nah, lalu bagaimana agar pekerjaan kita ini bisa menjadi ladang ibadah untuk kita? Nah, maka itu mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi khususnya, dan juga saudara-saudari sekalian pada umumnya, tentang tujuan penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Az-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini jelas dan tegas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan juga manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, di dalam Islam secara umum ibadah dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu ibadah mahdhah, dan yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah. Adapun ibadah mahdhah yaitu ibadah secara langsung kepada Allah. Secara sederhananya, ibadah mahdhah dapat dipahami sebagai ibadah ritual, seperti contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan yang semacamnya. Nah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Jenis ibadah ghairu mahdhah ini yaitu ibadah yang di samping berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga melibatkan interaksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdhah ini tidak terbatas. Sepanjang itu perbuatan baik yang membawa manfaat dan dilakukan karena Allah, dalam artian diniatkan karena Allah, maka perbuatan tersebut insya Allah dinilai sebagai ibadah. Nah, ketika kita bekerja dan kita niatkan kerja kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan yang kita lakukan ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sendiri bahkan menyebut aktivitas bekerja ini layaknya jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya ada beberapa orang sahabat yang saat itu melihat seorang pemuda yang giat dan rajin dalam bekerja. Lalu para sahabat ini pun mengomentari si pemuda itu, andai saja ini maksudnya rajin dan giatnya,
dilakukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar apa yang mereka katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegur mereka. Nabi katakan, "Janganlah kamu berkata seperti itu, karena jika ia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka ia layaknya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia juga layaknya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka ia pun layaknya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika ia bekerja dalam rangka riya atau berbangga diri, maka ia sedang berada di jalan setan." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu an. Hanya saja agar pekerjaan kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Sebab tidak mungkin jenis pekerjaan yang bertentangan dengan syariat dapat memiliki nilai ibadah di dalamnya. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadikan pekerjaan kita sebagai ladang ibadah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah niat yang baik. Sebagaimana dalam hadis, innamal a'malu binniyah. Segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan diganjar sebagaimana niatnya. Kalau niatnya baik, maka ganjarannya baik berupa pahala. Tetapi kalau perbuatannya buruk, maka ganjarannya pun buruk berupa dosa. Nah, begitu juga ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja, pekerjaan kita akan bernilai ibadah jika diniatkan lurus karena ingin mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bekerja dengan niat terbatas hanya untuk urusan dunia semata, atau bahkan ada niat yang tidak baik yang melandasi kita dalam bekerja. Nah, senada dengan itu, Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, menukil sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, fayasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan dunia berubah menjadi amalan-amalan akhirat bi husnin niyyah, karena dilandasi dengan niat yang baik. Seperti contohnya orang yang bekerja, orang yang berdagang, yang orientasinya seperti kelihatannya orientasi untuk dunia, mencari dunia. Tetapi karena niatnya baik, niat untuk mencari nafkah di jalan Allah, niat untuk mencari ridha Allah, niat untuk mencari nafkah agar bisa menafkahi keluarganya, agar bisa menafkahi anak istrinya, agar bisa menafkahi orang tuanya, agar dengan ia bekerja dia mendapatkan duit, dia bisa bersedekah, dia bisa membantu orang, dan seterusnya dan seterusnya. Ia landasi pekerjaannya itu dengan niat yang baik, maka yang tadinya pekerjaannya merupakan pekerjaan dunia berubah menjadi amalan akhirat dikarenakan sebab niatnya yang baik. Tetapi Nabi SAW pun melanjutkan, wa kam min a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Juga ada pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang orientasinya akhirat, tapi berubah menjadi hanya sekedar pekerjaan dunia karena dilandasi dengan niat yang buruk. Seperti contoh orang bersedekah. Sedekah ini orientasinya akhirat, ingin mengejar pahala, ingin mengejar ridha Allah. Tetapi karena ia landasi dengan niat yang buruk, seperti misalkan ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, dan seterusnya, karena niatnya yang tidak baik itu, sedekahnya yang tadinya merupakan amalan akhirat berubah hanya menjadi pekerjaan dunia, dan ia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhiratnya nanti. Nah, karena itu, ayo mulai dari sekarang niatkan ibadah ketika kita bekerja, sehingga pekerjaan kita tidak hanya sekedar bekerja untuk mencari dunia, tapi juga dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikategorikan seperti jihad fi sabilillah. Setelah niat yang baik,
Syarat yang kedua yaitu jenis pekerjaan yang baik. Kalau niatnya baik, tetapi jenis pekerjaannya tidak baik, seperti contoh pekerjaan-pekerjaan yang memang dilarang oleh syariat, seperti misalkan menjual minuman keras atau menjadi badar judi dan yang semacamnya, maka tentu tidak akan bisa pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selain niat yang baik, pekerjaannya pun harus yang baik, yaitu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan adapun syarat yang ketiga yaitu cara bekerja yang baik. Setelah niat kita baik, pekerjaannya pun baik, maka cara bekerja kita pun harus baik. Bekerja harus dilakukan dengan cara yang benar. Ketika kita sudah memiliki niat yang baik, pekerjaan yang baik, cara bekerja kita pun harus dengan cara yang benar. Jangan kita bekerja dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti misalkan korupsi, menipu, mengambil milik orang lain, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, itu syarat yang ketiga yang harus kita penuhi agar pekerjaan kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun syarat yang keempat yaitu kita tidak melalaikan kewajiban kita yang lainnya. Jangan sampai dengan alasan kita bekerja lalu kita meninggalkan kewajiban kita seperti misalkan sholat, atau dengan alasan bekerja lalu kita tidak mau menginjakkan atau meluangkan waktu kita ke majelis ilmu. Padahal menuntut ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita, itu hukumnya wajib. Nah, itulah keempat syarat agar pekerjaan kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam bekerja jangan hanya kita ingin mengejar dunianya saja, tapi kejar pula akhiratnya. Karena sungguh sayang sejuta sayang kalau kita bekerja menghabiskan separuh umur kita hanya untuk mengejar dunia saja tanpa mendapatkan akhiratnya. Maka itu kejar juga akhiratnya. Insya Allah hidup kita makin berkah dunia hingga akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.